Halo Sobat Dosen Kepo, balik lagi nih di sesi bedah materi kita. Kalian pernah nggak sih pas lagi asik-asiknya main di luar, tiba-tiba diteriakin emak, "Awas cepet masuk, udah maghrib, nanti diculik wewe gombel." Wah, itu legendaris banget kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan mitos masa kecil yang super horor itu. Tapi tenang, kita nggak bakal uji nyali. Kita justru bakal bedah fenomena ini dari sudut pandang yang lebih keren. Budaya, teks agama, dan tentu saja fakta sains. Coba deh kalian panggil lagi memori masa kecil. Pasti ada kan momen di mana kalian langsung lari terbirit-birit masuk rumah begitu langit mulai senja? Sosok wewe gombel ini emang sukses banget jadi momok menakutkan tingkat dewa yang bikin kita rela bubar jalan dari permainan petak umpet. Tapi, pernah kepikiran gak sih, apa iya leluhur kita itu iseng banget bikin cerita seram cuma buat nakut-nakutin bocah? Atau jangan-jangan ada jeniusnya kearifan lokal di balik ketakutan ini? Nah, untuk silabus bedah materi kita hari ini, ada 5 poin utama ya. Pertama, mitos maghrib dan wewe gombel. Kedua, kita lihat dari kacamata agama dan living hadis. Lanjut yang ketiga, fakta sains di balik mitos. Keempat, kita selip sedikit soal misteri rezeki di patuk ayam. Dan terakhir, pesan moral tradisi leluhur. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, mitos maghrib dan wewe gombel alias the cultural curfew. Kalau kita ngomongin budaya Nusantara, khususnya di Jawa, waktu senja atau surup itu terkenal sebagai masa pancabaya. Ibaratnya ini fase transisi yang rawan banget. Secara mitos, narasinya simpel tapi ngena banget. Wewe gombel bakal culik kamu kalau masih kelayapan. Tapi realitas sebenarnya apa? Ini tuh murni strategi canggih supaya anak-anak nggak tersesat atau kecelakaan pas jarak pandang mulai gelap. Coba bayangin, zaman abad ke-19 kan belum ada smartphone buat bagi lokasi atau alarm jam malam otomatis, ya kan? Jadi orang tua zaman dulu tuh brilian banget. Nyiptain semacam algoritma jam malam cuma modal rasa takut. Hasilnya, kedisiplinan instan, tanpa emak-emak perlu repot ngomel panjang lebar. Masuk ke bagian kedua, kacamata agama dan living hadis, religion meets culture. Nah, kita beralih sebentar ke konsep akademis yang super menarik, namanya living hadith. Buat kalian yang mungkin belum familiar, living hadith itu intinya adalah ajaran atau tradisi kenabian yang benar-benar hidup, dipraktekkan, dan menyatu mulus banget sama budaya lokal kita. Contohnya kayak di masyarakat Melayu Sambas atau masyarakat Jawa. Esensi ajaran agamanya utuh, tapi packagingnya disesuaikan dengan bahasa dan kebiasaan masyarakat setempat. Konsep ini tuh nyambung banget sama sebuah pesan populer dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berpesan kurang lebih begini, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar." Coba deh kita cermati baik-baik. Larangan keluar maghrib dan mitos hantu yang kita bahas tadi, itu sebenarnya adalah cara adaptasi kultural yang super kreatif untuk nerapin panduan spiritual ini di kehidupan sehari-hari loh. Dan supaya bedah materi kita ini nggak dikira cuma cocok logi abal-abal, kita punya backup riset akademik yang solid nih. Ada studi peer-reviewed dari Zulham Qudsi di jurnal Riwayah yang ngebahas khusus soal hadis dan mitos Jawa ini. Jadi jelas ya Sobat Dosen Kepo, obrolan kita ini punya landasan kuat di ranah antropologi dan literatur keagamaan. Ini bukti nyata betapa lenturnya nilai-nilai agama saat berbaur dengan kearifan lokal. Lanjut ke bagian ketiga, fakta sains di balik mitos, the biology of sunset. Nah, ini dia nih part yang paling seru. Ternyata, leluhur kita itu nggak sekedar ngarang cerita mistis out of nowhere. Ada fakta sains yang lumayan mind-blowing di baliknya. Secara biologi dan kondisi lingkungan, ada 3 alasan kuat kenapa senja itu jam-jam rawan. Pertama, soal dark adaptation atau perubahan spektrum cahaya. Kedua, kelakuan nyebelin dari vektor penyakit alias nyamuk. Dan ketiga, urusannya sama siklus sirkadian atau jam biologis tubuh kita. Kita bedah yang pertama dulu ya. Kalian pasti pernah dong ngalamin layar HP tiba-tiba nge-glitch atau lag sebentar pas ganti ke dark mode atau night shift? Nah, mata manusia tuh persis kayak gitu. Pas senja, fenomena hamburan cahaya bikin langit jadi kemerahan. Dan transisi dari terang ke gelap itu terjadi cepet banget. Mata kita butuh loading ekstra buat adaptasi. Di momen transisi inilah terjadi yang namanya critical visibility, di mana kewaspadaan dan penglihatan fisik kita ngedrop drastis. Bayangin bocah lari-larian di luar dengan penglihatan serendah itu. Resiko kepentok, nabrak, atau nyungsep ke got kan tinggi banget tuh. Terus nih, faktor sains yang kedua. Ini jauh lebih mematikan dari sekedar diculik wewe gombel loh.
Secara entomologis, nyamuk-nyamuk pembawa penyakit kayak Aedes aegypti dan Anopheles itu ternyata punya jadwal puncak jam sibuk berburu darah persis di jam 6 sampai jam 7 malam. Bayangin coba. Jadi kebiasaan nutup pintu dan jendela pas maghrib itu sebenarnya adalah mekanisme bertahan hidup yang terbukti secara saintifik buat mencegah keluarga kita dari serangan wabah malaria dan demam berdarah. Biar makin kebayang, ancaman ini bukan cuma cerita horor zaman baheula. Dampaknya masih super relate sampai detik ini. Buktinya ada catatan jurnal yang nunjukin kalau rutan kelas IIB Serang bareng Puskesmas Singandaru yang dipimpin oleh tokoh seperti Oni Triwahyudi itu sampai harus ngegelar fogging gede-gedean. Kenapa? Karena lonjakan kasus demam berdarah yang dipicu kombinasi nyamuk senja dan curah hujan. Jadi fix ya, musuh utama kita pas maghrib itu bukan makhluk astral, tapi serangga kecil penyedot darah ini. Coba deh kita komparasi dikit. Di jalur mitos, narasinya bilang ancamannya diculik wewe gombel. Solusinya, masuk rumah, tutup pintu. Di jalur sains, ancamannya digigit nyamuk DBD. Solusinya, tetap masuk rumah dan tutup pintu. Hasil akhirnya apa? Sama-sama bikin anak aman dan sehat. Asli, ini tuh taktik intervensi kesehatan publik berkedok cerita horor yang paling jenius dari orang tua zaman dulu. Keren banget kan? Oke, kita masuk ke bagian keempat, misteri rezeki di patuk ayam, The Morning Hustle. Ngomong-ngomong soal mitos, siapa nih yang dari dulu langganan diomelin suruh bangun pagi dengan ancaman nanti rezekinya dipatuk ayam? Wah, kayaknya ayam ini difitnah jadi rival finansial yang diem-diem nyuri cuan kita ya. Padahal, realitas sainsnya gini loh, ayam jantan itu kokok pertamanya rata-rata jam 3 pagi. Secara biologis, kalau kita tidur lagi di pagi hari, itu bakal ngacoin ritme sirkadian tubuh, bikin metabolisme melambat dan ujung-ujungnya merusak produktivitas kita seharian. Jadi ayam tuh nggak bener-bener nyolong duit kita. Mereka cuma ngedahuluin kita dapat benefit kebugaran dari bangun pagi. Ya make sense aja sih kalau kita malas-malesan, jelas peluang rezeki kita keburu disamber sama orang lain yang udah produktif duluan. Dan akhirnya kita tiba di bagian kelima, pesan moral tradisi leluhur, wisdom in disguise. Di tahun 2003, ada satu observasi cakep banget dari Frank Swettenham. Dia nyatet kalau masyarakat Melayu dan Nusantara itu pada dasarnya sangat religius, pengikut ajaran Nabi, dan percaya takdir. Tapi uniknya, mereka juga tetap melestarikan kepercayaan sama hal-hal berbau gaib atau tahayul. Kutipan ini ngebuka mata kita banget loh, bahwa di balik apa yang kelihatannya cuma sekedar tahayul belaka, sebetulnya ada integrasi yang luar biasa cerdas. Leluhur kita ngebungkus ajaran agama dan keamanan fisik pakai bahasa naratif yang paling gampang dicerna sama masyarakat pada masa itu. Jadi make sense banget kalau kita tarik kesimpulan gini, nenek moyang kita itu sejatinya adalah developer aplikasi parental control terbaik dan paling mutakhir di zamannya. Toolsnya apa? Ya pakai folklore atau cerita rakyat itu tadi. Mitos-mitos yang kedengerannya seram ini sama sekali bukan cerminan kebodohan ya. Ini tuh justru semacam sistem keamanan dan kesehatan publik kelas atas yang dilindungi pakai password bernama mitologi. Tujuannya cuma satu, mastiin generasi anak cucunya tetap survive dan sehat. Sebagai takeaway atau pesan moral dari bedah materi kita kali ini, mulai sekarang jangan buru-buru ngejudge tradisi leluhur sebagai sesuatu yang kuno atau sekedar mitos usang. Di balik kengerian cerita-cerita mistis mereka, selalu ada cinta yang luar biasa besar dan pastinya insting sains yang sangat tajam. Nah, spesial buat kalian Sobat Dosen Kepo, saya ada pantun nih sebelum kita udahan. Beli buku ke pasar baru, bawa tas isinya bluah. Jangan ragu mitos masa lalu, banyak sains di balik sejarah. Cakep. Sekarang saya lempar tantangannya ke kalian. Coba deh ingat-ingat lagi, apalagi sih mitos masa kecil yang sering kalian dengar, dan kira-kira fakta sains hardcore apa yang diam-diam bersembunyi di baliknya? Biarkan pertanyaan itu jadi PR buat rasa penasaran kalian ya. Terima kasih banyak udah nyimak sesi explainer seru kita kali ini. Sampai jumpa di bedah materi berikutnya.